Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Agis Ninurzaki, Alif Handaru Atmaja Suhud, Anastasia Putri Cahyo Prabawati, Anissa Maulida, Akila Fiani Pribadi, Cindi Amalia Fitri, dan Dani Wijaya akan mempresentasikan dengan tema menjelajahi abad ke-21 pembelajaran. Yang pertama yaitu kerangka kerja untuk pembelajaran abad ke-21. Seperti yang kita ketahui, transisi dari satu abad ke depan adalah kritikal, bahwa komponen dari pendidikan mengimbangi berkembang kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan siswa sebagai kewarganegaraan dan karir yang sukses. Guru masa kini ditantang untuk membantu siswa mencapai penguasaan mata pelajaran inti serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya yaitu teknologi. Saat ini ketika kebanyakan orang mendengar kata teknologi, mereka memikirkan produk seperti komputer, pemutar MP3, kamera, web, dan lain-lain. Dalam konteks ini, kita akan mengacu pada teknologi pembelajaran yang melibatkan integrasi, penggunaan guru dan siswa, serta pengetahuan tentang alat dan teknik untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Kemudian, status kesesuaian teknologi. Saat merencanakan aktivitas integrasi teknologi yang berbeda, penting untuk selalu mengikuti perkembangan masalah teknologi, seperti kesenjangan digital yang dapat mempengaruhi pilihan instruksional. Kesenjangan digital atau kesenjangan teknologi di sekolah terus mengecil. Siswa dari semua tingkat ekonomi memiliki akses yang lebih besar ke komputer yang terhubung ke internet berkecepatan tinggi di sekolahnya. Rasio saat ini sekitar 1 komputer per setiap 4 siswa. Sangat membantu menjembatani kesenjangan bagi siswa yang mungkin tidak memiliki komputer. Nah, kemudian format media. Media adalah kategori yang sangat luas seperti teks, audio, visual, video, manipulasi, dan orang. Ada banyak jenis media di setiap kategori. Format media termasuk papan tulis, teks dan visual, slide PowerPoint, teks dan video, kemudian ada juga DVD yang berupa video, dan multimedia komputer, audio, teks, dan video. Kemudian materi instruksional. Setelah menentukan format media seperti DVD, kita harus menentukan DVD mana yang sesuai yang akan kita gunakan, yaitu DVD khusus yang bisa menjadi bahan ajar. Kemudian bahan ajar adalah item khusus yang digunakan dalam pelajaran yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Sebagai contoh, pelajar sekolah menengah mungkin fokus pada penambahan polinomial dengan program perangkat lunak komputer yang menyediakan manipulasi yang digunakan siswa untuk membuat contoh konkret dari masalah tambahan untuk mencapai solusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penggunaan guru, teknologi, dan media. Pada gambar ilustrasi di sini, yang pertama adalah ada guru yang menerangkan, kemudian ada teknologi, yaitu proyektor, kemudian outputnya adalah media pembelajaran seperti PowerPoint, kemudian video-video presentasi atau yang lainnya. Penggunaan guru, teknologi, dan media. Ketika instruksi penyampaian berpusat pada guru, teknologi, dan media, hal tersebut digunakan untuk mendukung penyajian instruksi. Misalnya, guru dapat menggunakan proyektor untuk menyalurkan visual dan audio dari file berbasis internet yang mendemonstrasikan konsep pembelajaran seperti PowerPoint presentasi yang mengintegrasikan animasi, suara, dan hyperlink untuk mendigitalkan informasi. Selanjutnya ada guru digital
alat digital memperluas dan meningkatkan kemampuan guru untuk memenuhi berbagai peran dan tanggung jawab yang terkait dengan menjadi seorang pendidik. Alat ini memungkinkan guru digital untuk merencanakan dan memberikan instruksi interaktif saat berpartisipasi dalam komunitas praktik global atau dengan sesama pendidik. Ada gambar di sini, ada video conference interaktif yang dimana guru dapat memperluas jaringan penjelasannya atau misalnya peserta didik bisa dapat lebih banyak yang mengikuti dan keadaan atau suasana yang bisa terstruktur. Kemudian, guru dapat membuat materi-materi penjelasan dan dapat di-share dimanapun melalui sosial media atau dimanapun. Kemudian ada NETS for Teachers, National Education Technology Standards for Teachers atau disingkat NETST, atau Standar Teknologi Pendidikan Nasional untuk Guru memberikan 5 pedoman dasar. Kita menyebutnya sebagai guru digital. Seperti yang terlihat pada tabel 1.3, NETST menjelaskan praktik kelas, pengembangan, pelajaran, dan ekspektasi profesional. Berikut adalah 5 pedoman dasar tersebut. Yang pertama adalah memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas pembelajaran siswa. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar era digital dan penilaian. Yang ketiga, modal pekerjaan dan pembelajaran era digital. Yang keempat, mempromosikan dan menjadi contoh kewarganegaraan dan tanggung jawab era digital. Lalu yang terakhir, ikut serta dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan. Selanjutnya ada The Azure Model. Azure Model dikembangkan sebagai bantuan perencanaan untuk membantu memastikan teknologi dan media tersebut digunakan untuk keuntungan maksimal. Tidak hanya sebagai pengganti yang dapat dipertukarkan untuk pesan cetak atau lisan, model Azure menyediakan sebuah proses sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar. Penggunaan teknologi dan media secara efektif menuntut untuk agar guru lebih terorganisir sebelumnya. Pemikiran pertama melalui tujuan mereka, kemudian mengubah kelas sehari-hari, ruang rutin sesuai kebutuhan, dan akhirnya mengevaluasi untuk menentukan dampak instruksi pada kemampuan mental, perasaan, nilai, keterampilan interpersonal, dan keterampilan motorik. Berikut adalah singkatan dari Azure. Yang pertama, huruf A, Analyze Learner Characteristic, menganalisis karakteristik pembelajar. Yang kedua, S, huruf S, State Objective, atau menyatakan tujuan. Lalu huruf S lagi, Select Methods, Media and Materials, memilih metode, media, dan materi. Lalu huruf U, Utilize, Media and Materials, memanfaatkan media dan materi. Lalu R, Require Learner Participation, meminta partisipasi pembelajar. Yang terakhir adalah Evaluate, atau menilai. Demikianlah penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dosen teknologi dan media, penggunaan mahasiswa teknologi dan media, siswa digital, jaringan untuk mahasiswa, dan literasi hari ini. Penggunaan dosen teknologi dan media. Jika instruksi berpusat pada siswa, pengguna utama teknologi dan media adalah siswa itu sendiri. Siswa, kegiatan terpusat memungkinkan guru menghabiskan lebih banyak waktu mereka menilai dan mengarahkan pembelajaran siswa, berkonsultasi dengan standar teknologi pendidikan nasional untuk guru atau disebut NETST. Standar memfasilitasi dan menginspirasi siswa pembelajaran dan kreativitas. Deskripsi, guru menggunakan pengetahuan mereka tentang materi belajar, pengajaran dan pembelajaran, dan teknologi untuk memfasilitasi pengalaman yang memajukan pembelajaran siswa, kreativitas, dan inovasi di lingkungan tatap muka dan virtual. Penggunaan mahasiswa teknologi dan media. Jika instruksi berpusat pada siswa, pengguna utama teknologi dan media adalah siswa itu sendiri. Siswa, kegiatan terpusat memungkinkan guru menghabiskan lebih banyak waktu mereka menilai dan mengarahkan pembelajaran siswa, berkonsultasi dengan siswa individu, dan mengajar secara pribadi dan kecil kelompok. Berapa banyak waktu yang dapat dihabiskan guru untuk kegiatan? Keberhasilan akan tergantung pada sejauh mana peran instruksional ditugaskan untuk teknologi dan media. Siswa digital.
Siswa digital belajar di ruang kelas tempat adanya teknologi adalah komponen pembelajaran tanpa batas yang memperluas pendidikan lingkungan kasional di luar dinding kelas. Perangkat dan koneksi digital memperluas kemampuan yang ada pelajar di berbagai arah. Alat interaktif. Siswa digital menggunakan nirkabel seluler perangkat dengan berbagai cara masuk dan keluar dari perangkat sekolah dengan mengambil teknologi di tempat yang dibutuhkan. Sebagai contoh, siswa di atas karpet baja menemukan sumber daya internet di kabel lebih sedikit komputer laptop. Siswa membawa bantuan data pribadi TANS atau PDA, komputer genggam atau netbook lebih kecil dan komputer yang lebih ringan. Ke perpustakaan untuk mencatat dari pengumpulan artikel koran komunitas. Jaringan untuk mahasiswa. Standar Teknologi Pendidikan Nasional untuk siswa memberikan 6 keterampilan penting yang perlu dicapai siswa sukses di sekolah dan karir masa depan. ISTE 2007 memperhatikan pada tabel 1.4 bahwa NETSS sangat dekat dengan pusat ke-21 mengikis pengetahuan dan keterampilan. Yang juga menarik adalah penempatan operasi teknologi dan konsep sebagai yang terakhir atau ke-6 standar. Bergeser dari susunan aslinya yang tertera itu sebagai standar pertama, ISTE 1958, penting bahwa sebagai guru yang Anda kenal dengan NETSS dan buat file keterampilan teknologi agar sesuai dengan apa yang diharapkan siswa Anda. Di seluruh teks kami memberikan banyak contoh bagaimana NETSS diintegrasikan ke dalam rencana pelajaran Azure. Literasi hari ini, pengalaman kelas harus memberikan banyak peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang mencakup dalam satu set literasi kritis. Teks ini mempersiapkan Anda untuk menyediakan 8 bidang utama literasi yang perlu ditingkatkan oleh siswa belajar dan mencapai karir yang sukses. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Akila yang membahas tentang literasi, yaitu sebuah pengalaman kelas yang harus menyediakan beberapa peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang mencakup dalam satu set literasi kritis. Bidang literasi perlu ditingkatkan selama proses pembelajaran untuk mencapai jenjang karir yang sukses. Dalam hal ini, literasi dibagi menjadi 8 bidang, yaitu yang pertama adalah literasi umum, yaitu guru perlu pemahaman tentang literasi umum atau kemampuan siswa untuk memahami atau menerjemahkan informasi dan menggunakan, mengubah, dan menciptakan informasi baru. Seperti halnya kamu saat mengikuti model Azure untuk mengembangkan rencana pembelajaran dengan menyertakan kesempatan bagi siswa untuk membangun keaksaraan umum, pengetahuan, dan kemampuannya. Yang kedua adalah literasi teks. Di sini siswa akan membutuhkan keterampilan literasi teks untuk menggunakan sumber daya berbasis teks sebagai sarana untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi. Dan jika pertumbuhan saat ini terus berlanjut dalam jagat digital, maka akan diprediksi hal ini dalam literasi teks ini akan berkembang sangat besar. Yang ketiga adalah literasi komputer, yaitu mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guru untuk memilih dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan peluang belajar bagi siswa mereka. Ini termasuk mengetahui cara pengoperasian sistem dan cara untuk menemukan masalah perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Yang keempat adalah literasi pembelajaran jarak jauh, yaitu terdiri dari 3 komponen utama yang berlaku ketika guru dan siswa dipisahkan berdasarkan waktu atau jarak. Yaitu yang pertama adalah merancang dan memfasilitasi pengalaman belajar. Yang kedua adalah memodelkan dan mempromosikan pembelajaran dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, terlibat dalam pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya adalah literasi cyber learning, yakni melibatkan penggunaan berbagai alat teknologi untuk menghubungkan siswa dengan orang-orang dan sumber daya di luar batas-batas pengaturan ruang kelas normal. Dan untuk memaksimalkan pembelajaran mereka dalam lingkungan ini, siswa memerlukan literasi cyber learning atau pengetahuan dan keterampilan untuk
menjadi sukses dalam penggunaan alat-alat ini. Nah, selanjutnya yaitu literasi visual, yaitu mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual secara berpikir kritis. Materi visual itu ada dua. Yang pertama ada materi cetak maupun non-cetak. Contohnya yaitu ada buku teks, majalah, surat kabar, dan lainnya. Dalam rangka untuk pembelajaran siswa dari media visual, maka siswa membutuhkan keterampilan literasi visual dan dapat membuat pesan visual secara akurat. Nah, selanjutnya yaitu literasi audio, yaitu menyampaikan pesan materi, pembelajaran melalui suara atau bunyi yang direkam kemudian diperdengarkan kembali kepada siswa. Siswa membutuhkan keterampilan literasi audio untuk memahami peran pendengaran dan mendengarkan dalam pembelajaran. Karena teknologi menjadi semakin berpengaruh dalam ruang kelas belajar, mereka juga harus memiliki keterampilan untuk membuat audio. Contoh medianya yaitu ada MP3, radio, podcast, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada literasi video, yaitu rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur audio yang mempunyai unsur gambar yang dituangkan dalam video. Untuk belajar secara efektif dari video, siswa akan membutuhkan keterampilan literasi video untuk memahami dan mengevaluasi pesan video dan untuk membuat video yang secara tepat mencapai hasil yang maksimal. Contohnya yaitu ada televisi, DVD, film, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunanya. Dan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat media. Dengan literasi media yang baik, siswa lebih mampu memahami pesan yang kompleks yang diterima dari televisi, musik, video, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang kelas kontinum, yaitu tradisional ke digital, yaitu transisi dari lingkungan kelas tradisional hingga kelas digital sangat beragam. Mulai dari fase 1 yaitu mulai mendapatkan alat teknologi di beberapa tempat tertentu. Fase kedua yaitu mulai menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Fase ketiga yaitu teknologi mulai berkembang di dalam pembelajaran. Fase keempat yaitu sepenuhnya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 subtopik. Yang pertama, peran perubahan pusat media. Yang kedua, hak cipta masalah. Yang ketiga, pendidikan dan hak cipta. Yang keempat, penggunaan yang adil. Peran perubahan pusat media. Sebagian besar pusat media dilengkapi dengan beberapa komputer yang tersambung ke internet. Seringkali dengan langganan sumber daya online seperti perpustakaan buku digital, materi referensi, dan perangkat lunak pendidikan. Pusat media juga menyediakan berbagai materi pendukung ruang kelas bagi para guru, mulai dari laboratorium hingga perangkat lunak dan video khusus mata pelajaran. Hak cipta masalah. Hukum hak cipta. Untuk melindungi kepentingan finansial pencipta, produser, dan distributor karya asli, informasi, dan seni, negara-negara mengadopsi Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang ini mengatur kondisi di mana siapapun boleh menyalin seluruhnya atau sebagian karya asli yang dapat ditransmisikan dalam media apapun. Tentang Undang-Undang Hak Cipta, penulis, artis, dan produser media tidak akan menerima kompensasi yang pantas mereka terima atas kreasi mereka. Pendidikan dan hukum hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 berisi sanksi pidana dan perdata. Denda yang mungkin untuk pelanggaran hak cipta mulai dari $750 hingga $30.000 per pelanggaran. Jika dapat dibuktikan bahwa hukum dilanggar dengan sengaja, temuan tersebut dapat dinaikkan menjadi
$150.000. Pelanggaran yang disengaja untuk keuntungan pribadi atau komersial membawa kemungkinan denda $250.000 dan hingga 5 tahun penjara. Pelanggaran hak cipta adalah kejahatan serius. Penggunaan yang adil. Meskipun tidak ada pedoman mutlak untuk menentukan apa yang termasuk dalam penggunaan wajar dalam file pengaturan pendidikan, Undang-undang menetapkan 4 kriteria dasar untuk menentukan prinsip penggunaan wajar. Yang pertama, tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut untuk tujuan pendidikan non-profit, bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua, sifat dari karya berhak cipta. Yang ketiga, jumlah dan besarnya bagian yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara keseluruhan. Dan yang keempat, pengaruh penggunaan di pasar potensial untuk atau nilai dari karya berhak cipta. Jika pusat media sekolah berlangganan jurnal atau majalah yang Anda rujuk kepada siswa, dan Anda membuat slide digital dari beberapa gambar untuk membantu siswa memahami sebuah artikel, ini akan menjadi penggunaan wajar berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, sifat pekerjaan itu umum, dan audiensnya serta pasar tidak didominasi oleh komunitas pendidikan. Yang kedua, karakter penggunaan adalah non-profit. Yang ketiga, jumlah yang disalin minimal. Dan yang keempat, tidak ada niat untuk mengganti aslinya. Hanya untuk membuatnya itu lebih berguna bagi siswa sehubungan dengan kata-kata berhak cipta. Mencari izin untuk menggunakan materi yang berhak cipta. Dalam meminta izin untuk menggunakan materi yang berhak cipta, alangkah baiknya kita menghubungi distributor atau penerbit terlebih dahulu daripada penciptanya. Terlepas dari apakah pencipta adalah pemegang hak cipta atau tidak, distributor atau penerbit biasanya menangani permintaan izin dan yang menetapkan biaya atas hak cipta. Hal yang perlu diperhatikan ketika meminta izin hak cipta. Yang pertama, buat sespesifik mungkin. Untuk bahan cetakan, berikan nomor halaman dan jumlah persis bahan cetakan yang ingin disalin. Sebutkan bagaimana Anda bermaksud menggunakan materi tersebut, di mana Anda akan menggunakannya, dan jumlah salinan yang ingin Anda buat. Yang kedua, ingatlah bahwa biaya untuk mereproduksi materi berhak cipta terkadang dapat dinegosiasi, maka usahakan negosiasi terlebih dahulu. Yang ketiga, jika karena alasan apapun Anda memutuskan untuk tidak menggunakan materi yang diminta, sampaikan fakta ini kepada produser atau penerbit. Tanpa memberitahu resmi ini, kemungkinan besar diasumsikan bahwa Anda sebenarnya telah menggunakan seperti yang diminta, dan Anda mungkin dikenakan biaya yang sebenarnya tidak Anda bayar. Nah, selanjutnya, simpan salinan semua korespondensi Anda dan catatan semua kontak lain yang Anda buat relevan untuk meminta izin menggunakan materi bertajuk berhak cipta. Selanjutnya, solusi lain adalah mendapatkan koleksi media yang bebas royalti. Artinya, yaitu bebas biaya hak cipta. Jangka perlindungan. Istilah di sini adalah durasi. Nah, untuk seorang penulis, istilah hak cipta berlanjut selama 70 tahun setelah kematiannya. Jika sebuah karya dibuat untuk disewa, misalkan karyawannya yang bikin atau seseorang disuruh bikin, itu istilahnya adalah 100 tahun dari tahun pembuatan atau 75 tahun dari tanggal publikasi atau distribusi pertama. Yang mana saja yang terlebih dahulu. Karya berhak cipta sebelum 1 Januari 1978 dilindungi selama 28 tahun dan kemudian hak ciptanya dapat diperbarui. Pembaruan melindungi mereka untuk jangka waktu 75 tahun setelah tanggal hak cipta aslinya. Mengubah format materi. Meskipun kita bisa atau kita mampu untuk mengubah bahan analog ke format digital, biasanya ada pelanggaran hukum dan pedoman hak cipta. Misalnya, ilegal untuk membeli video VHS analog dan mengubahnya menjadi format digital. Contohnya, guru tidak dapat membuat rekaman audio dari buku perpustakaan atau buku teks untuk digunakan mahasiswa.
atau siswa. Pengecualian dalam hukum mengizinkan audio merekam buku untuk digunakan oleh siswa yang secara hukum tunanetra. Mahasiswa dengan disabilitas. Untuk siswa yang dari SD sampai kelas 12, PPN Standar Aksesibilitas Material atau NIMAS memandu produksi dan distribusi elektronik versi digital buku teks dan bahan ajar lainnya sehingga mereka bisa menjadi lebih mudah dikonversi ke format yang dapat diakses, termasuk braille dan text to speech. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.